Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024. Video kali ini akan saya sampaikan, saya informasikan tentang survei terkini pasangan Capres-Cawapres. Kenapa saya ketawa dulu? Karena pasti ada yang senang dengan hasil survei ini, ada yang enggak, ada yang bilang abal-abal, lalu karep mulah. Saya baca aja, ini diangkat di media. Hasilnya lalam, terserah, tergantung bagaimana cara Anda mensikapinya. Ini saya ambil dari Detik hari ini, hari Rabu, makanya survei terkini. Polling Institute, ya, lembaga surveinya namanya Polling Institute. Judulnya Prabowo Gibran dan seterusnya dan seterusnya. Judulnya dibaca sendiri atau di screenshot. Lembaga Survei Polling Institute merilis hasil survei elektabilitas para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pasca debat Cawapres yang lalu. Hasilnya paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran unggul atas pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Survei ini digelar pada 26 sampai 28 Desember 2023 dengan melibatkan 1.246 responden. Survei dilakukan via telepon terhadap para responden. Adapun margin of error dari survei ini adalah kurang lebih 2,9%. Tingkat kepercayaan survei tercatat 95%. Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah para responden survei ditanyakan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan ibu bapak pilih sebagai presiden di antara pasangan nama berikut ini? Hasilnya Prabowo Gibran yang paling banyak dipilih. Dengan persentase Prabowo Gibran 46,2%, Anies Caimin 24,6%, separuhnya sendiri. Ganjar Mahfud 21,3%, bahkan lebih menukik jauh ke bawah, menukik ke bawah ya. Tanpa jawaban 7,8%. Gimana nih timnya Prabowo Gibran ini? Timnya Ganjar Mahfud malah di bawahnya Anies ini. Selisih 3%. Anies 24,6%, Ganjar 21,3%. Ini evaluasinya nggak jalan, yang sudah saya peringatkan sejak kemarin dievaluasi. Secara umum basis dukungan capres-capres tidak banyak berubah. Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud stabil, sementara Anies Caimin menguat, kata peneliti Polling Institute Kennedy Muslim saat memaparkan survei tersebut hari Rabu tadi. Hari ini hari Rabu. Oke, hasil polling dari survei ini, survei yang dilakukan oleh Polling Institute ini tidak banyak berubah dari survei yang dilakukan oleh Polling Institute pada pertengahan Desember yang lalu. Hasilnya stagnan. Lembaga yang sama, Polling Institute ini, pada pertengahan Desember, dari tanggal 15 sampai 19 Desember yang lalu, berarti 2 minggu sebelumnya, juga sudah melakukan polling serupa dengan 2.130 responden dengan margin of error yang sama, dengan hasil Prabowo Gibran 46,1%, ya, nggak jauh berbeda lah ya. Kemudian Anies Caimin 22,6%, Ganjar Mahfud 20,5%. Ganjar Mahfud ketika itu 20,5%, hari ini 21%, hanya meningkat 1%. Tapi Anies Caimin meningkatnya banyak. Anies Caimin tadi meningkat berapa persen tadi?
2% meningkat ya, dari 22% menjadi 24,6%. Oke ya. Nah, selain Polling Institute yang mencatat Ganjar Mahfud pada persentase yang paling buncit setelah Anies, lembaga survei yang lain yang juga mencatat dari surveinya Ganjar Mahfud di nomor urut 3 itu CSIS. Survei CSIS yang dilakukan pada tanggal 13 sampai 18 Desember 2023 kemarin, dari sekitar 1.300 orang responden dengan margin of error kurang lebih 2,7%, Prabowo Gibran 43,7%, Anies Caimin 26,1%, dan Ganjar Mahfud 19,4%. Ya, level rankingnya masih sama, Prabowo, Anies, Ganjar, dan persentasenya juga tidak jauh berbeda. Urutan rankingnya ini Prabowo Gibran di CSIS 43,7%, hanya selisih 1%. Anies Caimin di sini lebih tinggi 2%, 26,% daripada Polling Institute. Polling Institute terbaru kan 24% tadi. Nah, Ganjar Mahfud justru lebih rendah, tapi ya rendahnya cuma 1%. Ini di sini 19,4%. Oke ya, mudah-mudahan terus menjadi bahan evaluasi. Jangan marah dengan saya. Kalau saya kesuh. Kalau mau marah ya sama ini lembaga surveinya. Tapi mestinya nggak usah marah, nggak perlu marah lah. Mestinya para relawan, tim ses, siapapun capresnya berterima kasih loh ya dengan lembaga-lembaga survei itu. Berterima kasih karena dari situ kita bisa melihat daya terpilihnya, kekuatan keterpilihan pasangannya itu seberapa besar, seberapa kuat, meningkat atau menurun. Kalau yang meningkat terus ditingkatkan, kalau yang menurun dievaluasi. Di mana kira-kira ini letak errornya, letak kesalahannya, di mana yang kurang. Itu yang kurang-kurang ditutup. Mungkin kurang simpatik ceramahnya, terlalu banyak menghujat lawan politiknya, terlalu banyak menggunakan cara-cara bumerang. Itu yang kayak gitu-gitu dievaluasi. Ya harusnya berterima kasih kalau kita berpikir positif. Tapi kalau mau berpikir negatif terus, tidak percaya dengan hasil survei, ya memang hasil survei tidak bisa dipercaya 100% tidak. Tapi itu kan setidaknya bisa menjadi gambaran. Karena survei-survei begini kan ada ilmunya. Ada ilmu tentang survei-survei kayak gini. Bukan ngarang, bukan asal-asalan ya. Jadi tetap penting untuk menjadi acuan. Karena biasanya yang sudah-sudah, hasilnya kalaupun berbeda ya nggak jauh. Melencengnya nggak jauh. Ya, tentang ilmu survei ya silakan Anda pelajari sendiri, nggak dibahas di sini. Belajar kepada tim-tim surveyor, itu ada ilmunya itu. Jadi walaupun misalkan survei di desa Anda ya, mau pilkades, desa Anda pemilihnya 5.000 suara misalkan. Kalau Anda punya ilmu survei, Anda cukup melakukan survei per RT 2 orang misalkan. Dengan cara yang diajarkan, dipelajari di ilmu survei politik begini, itu sudah bisa diketahui. Ya, RT-nya misalkan 20 RT di desa Anda. Jadi cukup mensurvei 100 orang itu udah bisa hampir pasti diketahui. Sepanjang surveinya betul-betul berdasarkan ilmu pengetahuan tentang survei. Bukan asal-asalan ya, bukan ngarang. Itulah pentingnya mengapa ada survei politik. Sekali lagi terima kasih kepada para lembaga survei. Mudah-mudahan kalian bisa tetap menjaga independensi di dalam melakukan survei-survei politik ini. Karena dengan demikian maka bisa menjadi acuan, bisa menjadi informasi awal agar masing-masing pasangan tim, masing-masing relawan tim sukses dari seluruh calon bisa mempelajari dan mengevaluasi diri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.